Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga dari KSN SMA untuk matematika ya, untuk bidang matematika tahun 2022 soalnya. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Oke, berarti kita harus gambarkan terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk menjawabnya ya. Oke, segitiga ABC di siku-sikunya di B. Siku-siku itu yang membuat ya tegak lurus tegak lurus atau 90 derajat gitu ya. Nah, siku-sikunya di B, berarti ini yang membuat segitiga itu siku-siku ya. Ini B. Nah, gimana A dan C-nya itu di mana? Nah, kalian bebas mau A di sini, mau A di situ gitu. Bebas. Kalian mau letakin si A-nya dan C-nya di mana, karena nggak ada syarat bahwa si A dan C-nya itu harus di titik tertentu gitu. Misalnya saya pasangin si A-nya itu di sini ya. Si A-nya di sini, si C-nya di sini. Bebas ya. Titik D berada pada sisi AC, pada sisi AB. Oke, titik D-nya berada di sisi AB dan E berada pada sisi AC. Diketahui bahwa DE sejajar dengan BC. Nah, oke. Berarti gini, teman-teman. Karena kan di sana titik D-nya itu di AB. Berarti kita bebas sebenarnya titik D-nya itu di mana, tapi di antara AB. Tapi si AD-nya itu harus lebih besar daripada DB, karena kan ini 21 dan 3 ya. Berarti ya lebih bawah lah. Di sini misalnya ya, si D-nya itu. Ini D. Nah, terus si E-nya itu dia berada di sisi AC, sehingga DE dan BC-nya dia sejajar. Nah, ini BC. Ini BC nih sejajar dengan DE. Kita buat garis. Ini E. Nah, ini ya. Nah, si DE-nya ini sejajar dengan BC gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi AD-nya itu adalah 21, DB-nya itu adalah 3, dan BC-nya itu adalah 32. Pertanyaannya adalah, maka panjang AE adalah... Nah, gini ya teman-teman. Kalau kalian belum paham atau belum belajar tentang sifat dari kesebangunan, oke, saya akan pelajari dikit ya, tapi dikit aja, karena kalau misalnya terlalu dalam ini akan lama ya. Jadi akan saya bahas dikit ya tentang kesebangunan. Jadi kesebangunan ini adalah ya, kalau dalam geometri itu sisi-sisinya itu dia perbandingan sisi antara dua bangunan itu sama dengan sisi-sisi yang lain gitu ya. Itu intinya, sama sudut-sudutnya itu sama gitu. Misalnya gini, ada dua segitiga. Ini ya segitiga. Tapi ada yang gini juga nih. Bentar, jangan gitu ya. Ini kan secara bentuk beda ya. Maksudnya beda panjang gitu ya. Nah, misalnya ini adalah sudutnya 30 derajat. 30, ini apa? Ini 45, ini sisanya gitu ya. Ini sisanya. Terus yang ini adalah X, sisanya. Yang ini adalah 45, yang ini 30. Nah, kalau misalnya udah diketahui, ini salah satu aja ya, karena ada beberapa syarat lainnya yang menyebabkan dia sebangun. Salah satunya adalah sisi sudut gitu ya. Jadi ada yang diketahuinya dua sisi dan satu sudut gitu. Atau tiga sudut gitu, atau dua sudut satu sisi gitu ya. Itu ya formasinya. Tapi saya akan mencontohkan sesuai dengan soalnya. Jadi yang diketahuinya tiga sudut, sehingga dapat dikatakan sebangun apabila tiga sudutnya ini bersesuaian gitu. Oke, nah berarti gini teman-teman, sudut X ini
dia akan bersesuaian dengan sudut yang X di segitiga ini. Sisinya ya ini misalnya sisi 1 sama sisi 1 gitu. Nah, jadi panjang yang sisi 1 ini dibandingkan dengan sisi yang satu ini akan sama dengan sisi yang lainnya gitu. Misalnya ini kan 30. Berarti sisi yang ini adalah sisi yang kedua. Juga 30, berarti sisinya yang kedua. Nah, berarti 1/1 itu sama dengan 2/2 gitu. Nantinya akan sama dengan sisi yang ketiga/3 gitu. Di yang 45 ini. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, kalau dari soal ini kan ada yang sejajar tuh. Berarti kalau ada yang sejajar, kita bisa bentuk ini kan sejajar nih berdasarkan sifat ya bangun gitu ya. Kalau misalnya ada dua sisi yang sejajar dari dari suatu garis, maka sisi yang itu ya, bukan sehadap, saya lupa lagi ya, antara bertolak belakang, sepihak atau sehadap gitu. Yang ini itu akan sama dengan yang ini gitu. Itu kan 90 derajat ya. Berarti kita bisa bentuk nih dua segitiga, teman-teman. Seperti yang tadi pembahasan tadi ya. Ini kan segitiga pertama itu lebih besar ya. Misalnya segini. Tuh. Oke, maaf. Nah, ini ya. Misalnya ini segitiga ya. Nah, titiknya yang besar ini A, ini B, ini C. Nah, coba kalian perhatiin juga teman-teman bahwa si A, D, dan E juga dia membentuk segitiga. Yang ini ADE, saya gambarin dulu ya. Yang ini A, yang ini D, yang ini E. Lebih kecil kan ya daripada ABC. Tapi sudutnya ini 90 derajat, ini 90 derajat. Yang ini juga sudutnya A, ini sudutnya A ya. Yang bawahnya pasti sisanya ya, pasti sama gitu. Karena itu salah satu syarat dari sebuah segitiga gitu. Kalau dua sudutnya diketahui, maka salah satu sudut terakhirnya juga dia pasti diketahui gitu. Oke ya teman-teman. Sekarang gini, karena kan si AD-nya ini udah, AB-nya itu kan udah diketahui ya. Nah, dari mana? Kan AB itu adalah AD ditambah DB gitu. Jadi AB itu adalah yang ini kan ya, AB ini. Kan kalau dari sini kan berarti si AD ditambah DB sehingga jadi AB gitu. AD ditambah DB. AD-nya berapa? AD-nya ini 21. 21 ditambah DB-nya berapa? DB-nya 3 sehingga AB-nya adalah 24. Ini 24, teman-teman. Nah, BC-nya berapa? BC-nya ini 32 gitu. Oke, nah setelah itu kita bisa menentukan AC dengan rumus Pythagoras gitu. Jadi si AC-nya itu adalah akar dari kuadrat sisinya gitu. Kuadrat jumlah sisinya. Kan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Nah, kalau 24 kuadrat kan 576 ya. 576. 32 kuadrat itu bentar ya saya hitung. 4 ini 6, ini 6, ini 9. 1024 ya. Ditambah 1024 gitu ya. Nah, terus kita jumlahin. Jumlahin ini 0, ini 1, ini 0 juga, ini 1, ini 6, ini 1. Nah, akar 1600. Nah, berapa kira-kira? 40 ya. 40 satuan panjang gitu. Nah, berarti sisi miringnya itu dia panjangnya adalah 40 gitu, teman-teman. Nah, sekarang yang ini segitiga ini kan dia ADE ya, berarti AD-nya kan udah diketahui nih. Dia 21, berarti ini 21. Yang enggak diketahui adalah DE dan AE-nya. Nah, sekarang gini pertanyaan teman-teman. Kan di pertanyaan itu adalah menentukan nilai AE. Berarti kita bisa mengabaikan DE-nya gitu. Jadi kita nggak peduli berapa DE-nya, yang penting kita langsung menuju ke soalnya gitu. Nah, caranya adalah menggunakan sifat kesebangunan tadi, bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian
dia akan sama dengan perbandingan sisi yang bersesuaian lainnya gitu. Karena ini sudutnya udah sama, berarti bentar teman-teman. Nah ini misalnya yang ini kan yang kanan kan dia diketahui nih sisinya itu sudut dari E-nya itu 21. Nah ini kan sudut E ya. Berarti dia bersesuaian dengan yang di depannya gitu ya. 21 kan ya, ini E, ini 21 berarti ke depannya. Kita tulis 21. Nah, harus disesuaikan dengan segitiga yang lainnya, yaitu yang C yang ini. Kan yang samanya itu sudut yang ini ya dengan yang E. Berarti disesuaikan dengan sisi yang di depannya gitu, teman-teman ya. Yang ini 24 berarti per 24. Oke, ini sama dengan perbandingan sisi yang bersesuaian lainnya. Nah, karena yang ingin kita ketahui atau di pertanyaannya adalah AE, berarti kita ya udah AE aja. AE. Nah, kan AE itu adalah sisi yang bersesuaian atau sisi yang di hadapannya adalah sudut siku-siku, yaitu di sudut D gitu. Dibagi, nah samain juga di segitiga yang lainnya, yaitu segitiga yang berhadapan, sisi yang berhadapan dengan segitiga sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Ini kan ya berhadapan dengan 40 sisi depannya, berarti ini 40. Nah ini AE nya kita bisa jawab, kita bisa ketahui ya, hingga nanti AE nya adalah kita pindah ruasin yang ini ya ke kiri, berarti 21 dikali 40 dibagi 24. Oke, kita hitung secara manual ya. Kan 21 itu 3 kali 7, terus 40 itu adalah 8 kali 5 ya misalnya, dibagi 24 itu 3 kali 8. Nah kalian bisa coret ini 3, ini 3, ini 8, 8. Jadi sisanya adalah 7 dikali 5, sehingga nilai AE adalah 7 dikali 5, yaitu 35. Nah gitu ya teman-teman, kira-kira untuk pembahasan video kali ini ya, apabila ada penyampaian yang kurang itu atau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa ulang video ini atau kalian bisa kirim komentar di bawah ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.